menyalurkan tenaga begini kepada orang. Setelah diteliti sekitar 4 tahun, saya mengikuti pelatihannya. Jadi ya oleh beliau langsung waktu itu di UMP kaitannya dengan ini. Itu ini kesimpulannya setelah penelitian 4 tahun itu bisa. Jadi orang kebahagiaannya itu bisa dipindah, dikirimkan, disebarkan. Kekuatan sampai pada kekuatannya. Misalnya kayak gini ya, ini karena mainan HP terus, malu. Jadi keselan ya, keselan. Terus ya tenaganya semakin kuat mencet HP-nya. Tak kirimi tenaga dalam dari saya. Ya, langsung, langsung hidupnya semakin semangat. Nah, itu menurut Profesor ini bisa melalui apa? Melalui telapak tangan. Jadi alat transfer energi terbaik itu telapak tangan. Telapak tangan. Makanya kalau ada ini yang sakit dan sebagainya atau anak yatim itu diusap. Itu karena telapak tangan ini menyalurkan kebahagiaan yang ada di hati, kekuatan yang kita miliki untuk tersalur. Semakin dekat dan konsentrasi semakin kuat pindahnya, perpindahan. Kalau di ini di TV dulu itu Pak, apa ya? Fix apa ya itu ya? Yang di apa Pak Moreji? Sampai yang ngerti iklan. Berat ya, itu kan diusapkan di sini di perutnya bayi itu. Kemudian ada uang terus masuk ke ini. Kayak orang menggunakan sabun tertentu, kemudian di sini ada ini kayak sinarnya itu. Kalau misalnya film gitu diginikan tuh ada weng itu Pak. Kan ada itu menurut Profesor Lili itu ada betul, itu bukan merah. Kenapa kok ada warnanya itu visualisasi agar penonton itu paham. Tapi asli menurut ilmu fisika itu ada. Bahkan kata Profesor Lili itu apabila orangnya tidak ada itu bisa lewat ini kayak mic gitu, kayak ini kan beres lah. Jadi bisa yang pakai kabel itu langsung gini. Ini Kusmo ini dan kok kayaknya butuh ngantuk aja ya. transfer noe. Gimana biar noe? Gitu. Itu bisa jarak jauh begini, tapi kelihatan. Bisa tidak kelihatan. Kayak telepon atau gini, tapi tempatnya di sana kayak HP kita ini. Ini kan beda pulau. Itu bisa ditransfer jarak jauh. Asal konsentrasinya itu benar-benar full. Semakin cerdas orang, semakin kuat mentransfer itu. Makanya menurut ini sejarah itu, coba nanti jaringan cek. Sahabat Nabi dari manapun yang iman kepada Nabi, yang tidak bisa bahasa Arab langsung bisa bahasa Arab setelah melihat Nabi. Ya, setelah melihat Nabi. Bahkan kalau dilihat Nabi meskipun dia tidur, itu langsung sinyalnya itu langsung masuk. Dan itu turun kepada sahabat. Masih kuat sinyalnya, turun lagi kepada tabi'in, turun lagi kepada tabi'in. Jadi orang itu beda-beda. Kalau kita ini belajar kepada kiai ulama yang sinyalnya kuat, meskipun bodoh, berkahnya masih tetap ada. Males-malesan, ini senangannya guyon, senangannya main-main. Tapi karena gurunya itu waskita, kekuatannya itu bukan hanya zahir, ilmu zahir, tapi batin. Dilihat sama gurunya itu sudah nyambung. Itu menurut Profesor ini dari saya, itu fisika murni. Itu bukan ilmu klinik. Saya ini ahli fisika, saya ini mantan rektor ITB. Saya nggak ngerti klinik. Saya itu orang Jawa, tapi nggak ngerti klinik saya. Dia bilang gitu waktu itu. Ya. Langsung praktek. Waktu itu praktek. Antara lain suruh minum, ini sana baru minum dah. Itu ini minumannya di gini kan. Kalau kalian itu misalnya
agak pening, agak apa itu bisa dibantu jarak jauh. Kalau ini, gitu. Sampai sudah ngerti. Wis, masya Allah. Iya. Di luar. Jadi itu menurut ini Profesor Lili itu murni fisik. Bahkan waktu itu ya, antara lain media yang paling gampang setelah telapak tangan itu ya, terus mata. Jadi kalau ini dipegang gini sama kiai, ini ya, itu kekuatannya masuk langsung gini ke air itu. Atau kalau nggak dipegang dilihat gini, monggo junjung, monggo. Makanya kalau ini diperintah makan sama minum sama kiai yang semakin tinggi keilmuannya, semakin berkah itu ini makanannya. Karena masuk di situ. Saya monggo minum, monggo. Apalagi kalau dipegangkan ini, monggo. Kan biasa gitu ya. Ada nampannya atau piringnya di, monggo. Itu saat melihat begini ini langsung nyambung. Itu menurut Profesor ini fisik kamu. Nah, waktu itu dari UMP itu ada yang tanya, mohon maaf Pak Profesor, itu kalau di pondok-pondok itu kalau ada orang sakit, kok kemudian diberi air putih ya. Terus didongani kayak gini. Fatihah. Disebut. Nah, kata Profesor Lili, benda di dunia ini yang paling mudah dipengaruhi air. Mudah dipengaruhi oleh orang itu, oleh pikiran, hati itu air. Yang lain-lain bisa. Jadi benda misalnya ini ya, orang bisa melelehkan besi atau apa logam apa gitu, itu memang bisa dibentuk gitu dengan kekuatan ini ya, kekuatan fisik maupun tenaga dalam. Tetapi yang paling mudah untuk dipengaruhi itu air. Air ini mendengar aja, ini merekam. Jadi begini ada rekaman. Nah, terus loh kan gitu ilmunya profesor dengan kiai sama. Waduh, saya nggak tahu. Saya ini nggak pernah ngaji. Saya ini orang Jawa, kelahiran Jogja, kemudian belajar ilmu fisika sampai jadi guru besar dan jadi rektor. Saya nggak pernah ngaji tafsir, nggak pernah ngaji hadis. Saya rangsel, tapi nggak pernah ngaji. Kalau toh kemudian ilmunya kiai toh kemudian sama dengan penelitian saya 4 tahun ini, berarti caranya Allah menurunkan ilmunya bisa melalui Quran hadis, bisa melalui penelitian saya terhadap Allah. Jadi waktu itu sehari ya pelatihannya, bahwa disuruh bawa benang ini benang itu nanti ini ada kan besi ada batunya Pak, kayak gini batu bandul ya di bandul. Nah itu konsentrasi nanti diperintahkan kanan kiri depan belakang gitu. Nah itu waktu praktek itu ya uangnya kan banyak, kira-kira mungkin 200 sampai 300-an ya luas. Di ruangan yang itu awal-awalnya ada gedung UMP itu tahun berapa itu ya, saya waktu itu masih wakil ketua STAIN ya, mewakili STAIN, jadi satu-satunya dari STAIN waktu itu saya yang ini ikut pelatihan. Kemudian ini dari perintah yang gini ini ada yang tanya, Prof, maaf Prof, ini batu saya kok muter Prof, saya suruh kanan kiri tapi kok muter. Nah jadi bingung saya. Bingungnya namanya itu nyetrum ke batunya itu bingung sampai ini belah kanan kiri apa depan belakang. Oh gitu ya, iya. Jadi 80 sekian persen sesuai perintahnya. Iya. Jadi tergantung pada, makanya itulah kenapa kalau di dalam tradisi pesantren itu orang disuruh milih guru itu dipilih, bukan ini gedungnya. Sekarang kan survei gedung. Ya, Iya. Sekarang ini pegawai negeri ya, gedungnya bagus. Makanya peminatnya banyak. Tidak melihat siapa yang mengajarkan ilmu di situ. Padahal kalau dalam ilmunya ini Profesor Lili dan saya itu bodoh, kurang cerdas,
tapi kecekel sama ulama besar, orang cerdas, itu nanti terpengaruh. Jadi kontak mata begini ini ilmunya nyambung ini, perlu. Ada ini butuhnya kodang ini. Tapi karena disetrum, gitu. Jadi nyambung. Oh gitu ya. Kira-kira gitu nih mas. Langsung. Nah gitu ya. Jadi ini ada matching antara ini. Jadi sirah Nabi itu menurut saya coba dengan renungannya. Aneh. Lalu Nabi itu ngajari sahabatnya cuma berapa tahun nih? Dari menerima wahyu itu. Kira-kira kan dari usia 40 tahun sampai 63 tahun. Berapa tahun ya? 3 atau 22 tahun. Loh kok bisa dari 22 tahun diajari? Caranya mengajari juga tidak menggunakan ini pedagogik, aktif learning, pakai media online, multimedia, enggak pakai itu. Malah ditinggal perang, ditinggal ke sana, ditinggal ke sini. Ketemunya kan jarang-jarang. Tapi kok bisa jadi presiden? Muridnya kan Nabi kan sahabat Abu Bakar presiden, khalifah, dan bisa memperluas lokasi pemerintahannya. Abu Bakar kapan belajarnya sama Kanjeng Nabi itu? Nggak lama, tetapi karena disentuh salaman, ini nyetrum kan? Salaman begini nih, ketemu diului salam, dijawab, kemudian jagongan. Ini belajarnya ya gitu-gitu aja, tidak seserius kayak gini di hotel. Di hotel malah ada ngantuk. Apa diajari melihat penceramahnya juga enggak, ribut dengan HP-nya. Ya kan kayak gini kan mainan HP. Loh laporan, diajari malah laporan. Loh kan, sebentar banget dikandani ya. Iya lah. Jadi ini apa hebatnya? Saya itu mikir-mikir ya, kok bisa ya? Hanya diajari dalam durasi waktu yang sangat pendek, tapi bisa jadi gubernur, bisa jadi kalau ini bupati, bisa jadi coba murid-muridnya itu jadi sastrawan, jadi ilmuwan, luar biasa. Filosof. Dunia Islam itu luar biasa pengaruhnya dari seorang yang disebut Ummi Nabi Al-Mustafa yang terpilih. jadi luar biasa. Nah tapi sekarang kita ini enggak berpikir saya ini belajar kepada siapa, tapi saya belajar apa dapat apa. Jadi materialistik yang ini menjadi orientasi ini keilmuan kita. Nah tadi ya Pak nanti di ini dikaitkan dengan ini. Kemudian apakah waktu itu tidak ada ulama-ulama yang mempertahankan situs-situs itu agar tidak bergeser atau tidak hilang? Saya pikir dasarnya politik, ya politik. Pasti ada itu yang mempertahankan, termasuk kalau di Indonesia ada komite Hijaz untuk mempertahankan agar makam Nabi jangan sampai dihancurkan, diratakan. Tapi yang lain-lainnya juga diratakan, juga kan? Tempat kelahiran Nabi aja hilang, sama sekali nggak ada ininya, bentuknya, bentuk dulu kayak apa gitu kan? Sekarang semuanya sudah ini. Bahkan yang tadi itu menurut cerita dari orang sana, situs-situs peninggalan Turki itu dihilangkan. Kenapa? Agar bayang-bayang kekuasaan Turki tidak lagi ada di ini. Itu hanya sedikit, tinggal sedikit yang di Masjidil Haram itu, yang kubah kecil-kecil itu masih ada. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya diberitahu sama orang yang sudah tinggal 30 tahun di situ. Itu ada program untuk menghancurkan kubah-kubah kecil itu agar bersih dari pengaruh Turki. Agar bersih. Itu politik. Jadi politik itu kejam sekali. Karena ada ketidaksepakatan terhadap sesuatu, kemudian dia melakukan satu kebijakan frontal, tidak memperhatikan terhadap
pertimbangan keilmuan. Jadi alhamdulillah kalau Indonesia ini masih ini ya. Oh ya. Jangan paham kan maksudnya. Iya, orang cerdas itu tidak. Ini baru turun juga jangan. Ini. Langsung. Jadi ya, jadi situs dan ini Sirah Nabawiyah panjenengan sudah tahu, sudah mengerti, tinggal nanti bagaimana memiliki makna dalam. Jadi ilmu itu kan ada zawahirul ilmi, ada bawatinul ilmi. Kita semua seringkali memprioritaskan ilmu yang kasat mata. Nah, tolong nanti setelah di sana coba dekati situs-situs itu melalui ilmu batin. Allah telah berbicara melalui situs-situs itu dengan berbagai macam warna keilmuan yang mungkin kita belum tahu. Nah, ini selamat untuk buka-buka. Ini bisa diakses baik melalui online atau melalui buku perpustakaan, melalui silaturahim, ingin mendapatkan cerita dari orang yang sudah pernah ke sana atau sering ke sana. Nah, semoga saja kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur. Amin. Amin. Amin ya Allah. Keluarga kita semua semoga termasuk keluarga maslahah. Amin ya Allah. Amin. Semoga kita semua diberikan kekuatan zahir batin. Amin. Melaksanakan tugas kewajiban. Amin. Dan ibadah istiqomah.